Oke, teman-teman sekalian, ketemu lagi di YouTube channel kita Bisikin Dong. Segala hal-hal yang baik akan kita bisikkan di channel ini. Mantap. Nah, kali ini saya bersama teman saya, seorang guru, pemerhati anak. Pemerhati asik. Ya kan. Tapi saya minta kali ini dia memperhatikan saya. Iya, memperhatikan saya ya. Subscribe-nya banyak saya. Kagak punya channel juga. Dikenal dengan sebutan Misbar. Oh, bukan Barbar. Oke, bukan Barbar. Panggilan kerennya iya, benar-benar. Kayak nama tempat kita ini Kopi Keren. Wow. Ya kan? Nah, support by Kopi Keren. nama kerennya Misbar. Misbar. Grimis Bubar. Tadi udah makan enak, udah ngopi cantik di Kopi Keren. Yang belum mampir ke Kopi Keren, mampir sekarang juga. Dateng ya. Biar ikutan keren kayak kita. Yoi, pastinya. Oke. Misbar ini orangnya humoris, energik, ya. Sangat peduli. Yang paling penting itu sangat peduli. Yes. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol aja nih. Kan Misbar ini sangat concern dengan anak. Iya, Bang. Kenapa itu? Concern dengan anak itu apa yang anak menarik? Ya? Kan ada orang yang nggak suka dengan anak, sebel gitu kan. Lagi anak-anak balita itu kan susah tuh. Tapi ada orang yang mendedikasikan dirinya untuk anak. Nah, itu gimana ceritanya? Anak-anak ya, Bang ya. Awalnya saya sih juga latar belakang juga masa kecil saya tuh nggak bagus juga tentang anak-anak gitu loh. Dimana saya dulu tinggal di panti asuhan, saya ngalamin gimana banyaknya persaingan antara anak-anak. Waktu kita kecil tuh kita ngalamin kapan ya gue jadi gede ya. Tujuannya cuma satu, Bang, bisa ngebully anak yang kecil. Karena pernah gitu, karena kita pernah ada di titik lu harus ini ya, lu harus ini. Terus yang itu bukan orang dewasa, anak kecil kayak kita tapi lebihan dikit umurnya dari kita gitu kan. Terus kayaknya kita punya cita-cita tuh bukan mau jadi dokter, mau jadi insinyur, kagak. Yang penting gue bisa kayak kakak itu, nyuruh dia bawa, kayaknya tuh udah keren. Dulu kita nggak pikir mau jadi apa, kayak walaupun itu asramanya tuh ada suster kan, nggak pengen banget jadi suster, pengen jadi orang jahat gitu kan. Pengen jadi orang punya power gitu ya. Dan akhirnya saya di panti ngalamin bahwa dari umur 3 tahun papa saya bawa saya ke Jakarta dari Ambon. Itu saya udah nggak punya mama tuh. Ceritanya saya nggak punya mama gitu ya. Pokoknya lu masuk panti asuhan berarti lu salah satu nggak punya, atau lu masuk panti lu punya dua-duanya, ekonominya kurang gitu. Ini selama saya tahu ya. Jadi ditaruh di situ. Ditaruh di situ, dan kita sama-sama bertumbuh tuh dengan latar belakang beda-beda gitu. Jadi waktu dengan latar belakang berbeda, terus keluarganya juga ada yang rukun tapi maaf ekonominya nggak ada yang ekonominya oke, orang tuanya berpisah. Kita di situ saling ngerebut perhatian lah, cari muka lah sama pengasuh, ngadu-ngadu. Waduh, kita kayaknya yang paling benar padahal kita penjahat juga. Gitu ya. Terus akhirnya saya umur berapa ya, saya SMP kelas 1. Nah, waktu itu saya diumumin sama suster saya, Barbara, kamu nggak bisa lagi terus karena papa kamu udah nikah lagi. Di sini peraturannya kalau udah punya keluarga, ekonominya oke, cabut. Oh gitu ya? Iya. Dulu saya cuma karena nggak punya mama aja. Kalau papa itu ekonominya bisa ada. Cukup. Masalahnya papanya mau narik nggak? Akhirnya karena udah ada ibu tiri saya ini, akhirnya keluar. Tapi hati saya nggak mau di rumah itu. Hati saya masih di panti karena saya udah senang banget lama di situ. Nah udah kan. Akhirnya saya keluar dari panti, saya mengalami lagi yang namanya komunitas baru yang hanya bertiga. Tadinya kita kan beramai-ramai kan, dia selama kan satu salah semuanya disetrap gitu kan. Nah, ini apa? Kok? Terus ibu tiri saya yang dikit-dikit, lu kok nggak ngayomin gue sih? Gue salah dikit. Lu ngadu. Kesalahan kita dicari-cari, bukannya sini kamu maunya apa? Sini ayo kita duduk bertiga, kamu maunya gimana? Kita kan maunya gitu. Udah kemarin kita nggak punya ibu, datang punya ibu kok nggak kayak yang kita bayangin. Lu bakal dibelai-belai, lu bakal ditanya hari ini gimana belajarnya, enggak. Diaduin ini nilainya jelek. Wow, papa gitu udah marah-marah. Kamu tuh begini sampai kata-katanya kasar. Dia bilang ada tuh yang sampai sekarang, tapi saya udah memaafkan papa saya ya. Dia bilang, "Kamu tuh seperti mama kamu tuh nggak bener."
Nah, sedangkan kita mama kita aja kita nggak tahu, Bang. Iya. Nah, udah ya itu akhirnya perjalanan saya kerja udah keluar dari rumah dulu waktu zaman sekolah salah dikit diusir. Akhirnya kita besar di tangan orang-orang. Dan akhirnya saya ketemu suami saya nikah dan saya punya anak. Dan hari ini saya juga ngalamin kegagalan, tapi puji Tuhan saya ketemu ada komunitas yang baru di gereja yang sekarang ini, Gereja Hope ya. Gereja Hope ya. Saya dibantu, saya dibangun bahwa ketika pasangan kamu pergi, ingat ada tangan Tuhan yang menyertai kamu, jangan takut. Dan hari ini saya 9 tahun ya berarti saya, puji Tuhan saya ada di komunitas ini. Di komunitas ini saya bertumbuh dari tadinya saya tukang ojek, ya kan, jualan door to door, terus kata teman lu kayak orang gila lu nggak ada otak gitu ya, nggak ada laki, ketawa-ketawa terus, gue suruh teriak-teriak, pucuk gitu. Kan kita punya Tuhan, jadi kayak orang nggak punya Tuhan dong, ya, gitu betul, kan. Betul. Oke, terus saya disekolahin dari Pak Pendeta, ayo berbarak. Nah karena saya awalnya pendeta saya yang nyekolahkan saya di Tadikapuri. Awalnya saya ditaruh di sekolah minggu, ayo bantu istrinya waktu itu jadi guru sekolah minggu, asisten. Dan lama-lama akhirnya saya ambil alih dari guru sekolah minggu dengan teman-teman yang bantu. Dari itu saya sekolah kuliah. Berarti guru sekolah minggu? Sekolah minggu. Terus akhirnya pendeta saya lihat, kok kamu kayaknya bisa nih Miss Bar, kita kuliah guru ya, minimal kamu ada kerjaan yang pasti gitu. Pas kami kan pendeta saya lihat, lu jualan door to door ngapain, lu ngojek ngapain, lu harus punya identitas lu apa gitu ya. Puji Tuhan hari ini Tuhan percayakan saya jadi seorang guru, bahkan saya meningkat dari waktu saya lulus kuliah itu langsung saya masuk TK ada namanya TK Tobi di Duren Sawit, dapat 3 tahun. Puji Tuhan sekarang saya di sekolah SCC, sekolah Cahaya Cemerlang yang sekarang saya. Hai anak SCC, ini ada Miss Bara loh. Jangan lupa subscribe ya. Oke. SCC itu apa? Sekolah Cahaya Cemerlang. Nah mereka tanya bilang SCC kan. Oke. Terus saya bersyukur sama Tuhan. Jadi saya mau pakai apa yang Tuhan sudah percayakan sama saya. Dari yang tadinya latar belakang saya nggak suka dengan anak-anak, saya jadi mulai mengerti. Oh ternyata seperti ini ya, gitu Bang. Saya pernah dikasih latar belakang anak-anak yang menyakitkan, pahit gitu. Tapi rupanya itu caranya Tuhan membuat kita membawa lu ke depan. Gue sedang mempersiapkan lu ini nih, ada suatu kerjaan besar buat kamu. Dan ternyata sekolah Bang. Tadi kan cita-citanya mau ngebully anak-anak. Iya mau ngebully anak-anak itu udah kelewat Bang. Ya gak pengen jadi sindir. Yang penting bisa ngebully. Kenapa sekarang jadi nyayangin anak-anak? Itu dia Bang, di firman Tuhan juga ada Bang. Jalanmu bukan jalanku, ya kan? Jalannya kita sih maunya ke sana, tapi Tuhan karena lihat kayaknya lu kompeten deh nih di jalan ini. Ayo mari aku ambil seperti itu ya. Jadi saya menjalankan apa yang jadi kepercayaannya Tuhan di anak-anak. Jadi saya juga bisa tahu tuh Bang. Saya dulu pernah punya anak murid ya. Dulu di TK Tobi itu anaknya. Terus dia masuk SD Santa Maria Fatima. Terus saya main ke rumahnya nih, namanya Devin. Hai Devin, Miss Bar cerita tentang kamu loh. Ya, antar aku bilang. Missnya di sini. Gitu ya. Terus aku bilang, mamanya cerita. Mamanya bilang gini, gimana Devin udah masuk SD? Seneng dong dia masuk SD gitu kan Bang. Ya Miss, kemarin seneng dia masuk di berapa hari tuh pengenalan sekolah. Kok hari besokannya udah nggak mau sekolah lagi? Nah, terus karena saya pernah punya pengalaman bahwa kok tiba-tiba yang tadinya happy terus kita takut gitu kan. Pasti ada sesuatu nih yang mengganggu anak ini apa. Terus waktu mamanya ke belakang, saya duduk sama Devin. Vin, gimana kata mama, kamu ke sekolah hari pertama oke, kedua terus takut nggak mau sekolah lagi. Kenapa? Coba cerita sama Miss. Ayo cerita aja kita berdua nih. Ayo rahasia. Kalau ada yang nakal sama kamu bilang nih sama Miss Bara nih. Miss Bara datengin rumahnya gitu kan. Dia langsung gini, ada Miss. Siapa? Kakak di sekolah ya gitu Bang. Iya, kenapa kakak di sekolah ngapain Devin? Bilang ini Miss Bara dateng nih ke sekolah nih. Langsung dia bilang ada, diapain sama temennya? Dimintain uang aku 5.000. Iya Bang, dimintain. Ternyata kita pernah mengalami itu Bang. Dipalakin ya. Lu jangan lupa ya, lu pulang lu bawa coklat ayam, lu bawa spidol snowman, jangan yang 5 warna, 12 warna. Dulu. Itu teringat banget Bang, ini terpatri gitu kan. Jadi waktu saya lihat ini anak, kok dia ngalamin ini, saya langsung ke belakang saya bilang, Mama Devin, ternyata anakmu itu ngalamin begini, dia dimintain uang jajannya sama teman gini-gini. Oh gitu, oh ya udah Miss, nanti saya coba dia datang ke sekolahnya. Benar, waktu hari kapan, besokannya dia ke sekolah sama mamanya, terus mamanya WA saya,
Miss, makasih ya, Miss sudah tanya-tanyain dia. Ternyata anaknya udah dipanggil, udah diberesin sama wali kelasnya. Anaknya minta maaf sama kakak kelasnya. Dan hari itu saya bilang, nggak perlu jadi orang yang besar sih ya sebenarnya. Lu bisa menyelesaikan masalah untuk anak sekecil ini. Anak kecil tuh akan mengingat gitu bahwa oh saya pernah ngalamin ini, dibantu. Mungkin kecil ya, tapi buat dia berarti aku nggak boleh takut sama orang, aku nggak boleh ini. Kita kayak menanamkan satu value sama anak-anak itu, jangan takut, semua bisa dihadapi, asal terbuka aja, cerita aja. Ketakutan itu nggak disimpan sendiri, kayak zaman dulu saya kan simpan sendiri. Dan sampai gue di ini disuruh bawa ini bawa. Apa namanya tuh, keep ya, ada ketakutan ya. Kita simpan sendiri, padahal nanti jadi masalah kita sendiri. Jadi penakut, minder. Kalau kita bicara sama orang kan orang akan ngebangun kita. Harus cerita, kamu nanti begini. Nah, jadi aku dapat pelajaran lagi bahwa yang nggak pernah kita belajar di sekolah psikologi, Bang. Oh, jadi kalau ketika anak kita tanya tuh ada tujuannya ya. Jangan sampai anak murung. Makanya saya hari ini puji Tuhan lagi dapat pengalaman waktu anak sekolah minggu saya datang. Biasanya mereka lari-lari. Biasanya yang orang tuanya oke ya. Mereka datang, hai Miss, shalom, pada gitu-gitu kan. Tapi kalau datang yang cemberut, udah berantem, aduh saya lihat. Terus murung, kita lagi khotbah dia, bengong-bengong. Wah pasti habis ngalamin sesuatu nih di rumahnya. Ketemu gitu. Miss jadi ceria lagi. Jadi ceria lagi. Kalau dia, aduh lucu pokoknya tuh anak-anak kayak gitu Bang. Jadi kalau hidup sama anak-anak tuh tadi saya, aduh jangan sampai deh. Gak pernah ada dipikirin saya mau jadi guru, tapi ya itu tadi. Tapi berangkat dari pengalaman itu jadi ini ya, jadi ngerti menyikapi anak ya. Iya Bang. Jadi bisa psikologinya juga bisa paham gitu ya. Sedikit-sedikit sih Bang, makanya jadi tahu karena bisa karena ada terbiasa kan pengalaman. Ada pengalaman itu. Pengalaman iya benar. Tapi enjoy banget Bang. Biar kata masalah mau ada hajar aja, pokoknya anak kan ada Miss banget gitu. Mereka seneng Bang kalau saya nemenin, kalau saya datang visit sama mereka. Kayaknya guru favorit ya. Semoga ya, amin. Ceria sih, saya aja ketawa-ketawa mulu. Iya, ceria, kayak nggak ada otaknya, kayak nggak ada masalah maksudnya begitu. Nggak gampang ngajarin anak-anak itu nggak gampang karena proses penyampaian pesan kepada anak-anak itu yang sulit sebenarnya. Benar, bahasanya benar sih Bang, betul. Lebih gampang ngajarin anak dewasa daripada anak-anak. Karena anak-anak itu kita salah aja penyampaian. Betul. Interpretasinya beda-beda. Beda-beda benar. Bisa salah tuh kesininya. Kalau kayak mereka tuh kayaknya kita nggak boleh bilang nggak boleh. Jadi kayaknya mereka coba deh bayangin. Kalau ada jalan di situ, terus di situ ada orang, misalnya ada orang asing, nah bukannya kita bilang nggak boleh ngobrol sama orang asing gini-gini, andaikan nih, coba ada bayangin ya gitu ya, di situ ada om yang kita nggak kenal, tiba-tiba omnya nih mau permen nggak, gitu kan nggak kenal nih, walaupun kita suka nih, terus kita makan, terus kita udah lupa nanti omnya ajak pergi, nah kalau nggak boleh ketemu orang asing, nanti dia semua orang teman papanya, halo, ini teman papa, dia ketuanya asing, dia pasti nggak mau salam, kan udah pernah diajarin. Kalau orang asing nggak boleh, orang asing itu apa sih? Yang bukan keluarga kita, yang apa? Nah, jadi penyampaiannya seperti tidak boleh, bukan yang nggak boleh gitu, yang tidak boleh ya, ini ya. Berarti nggak boleh ada pesan-pesan tidak boleh. Betul, seperti gitu. Seperti mereka aja ngebayangin aja mereka, coba kalau ada begini, seperti itu. Yang saya belajar sih. Benar-benar. Nah, terus dari cerita tadi itu kan berarti bullying itu, bully itu. Iya. Udah ada dari dulu kan? Dari dulu saya udah ngalamin banget. Udah enak banget. Menurut Miss itu gimana nih? Sekarang itu masih banyak. Kalau saya apa tuh menurut pengalaman dan pengetahuan Miss bagaimana menyikapi terus bagaimana seharusnya supaya misalnya kita punya anak juga nggak melakukan bully terhadap anak lain gitu kan? Iya ya. Nah itu gimana tuh? Kalau menurut pengalaman saya ya, saya kan dulu kan di panti asuhan ya. Saya ngalamin sih bully itu ya. Pastinya saya dengan umur kecil saya harus kamu ini nih, enggak usah temenan sama dia. Yuk, terus kita lihat mereka ngegeng terus nanti kalau marahin kita tuh mereka muterin kita berempat terus mereka pada begini. Aduh terus rasanya gini, kapan ya gue punya geng kayak begini ya, bisa muterin satu anak terus kita marah-marahin gini kayaknya udah hebat gitu ya. Terus yang pengalaman saya itu Bang, ternyata waktu kita menyimpan itu sendiri, ini bener Bang, saya dulu tuh orangnya minder. Aduh gimana ya, kalau ketemu kakak itu nanti aku harus belok kemana ya,
nanti aku disuruh bawa lagi nih, aduh kalau bisa hari-hari jangan ketemu dia lah, kalau kita satu panti pasti ketemu gitu kan. Tapi intinya satu bang, harus terbuka cerita. Waktu itu saya nggak punya teman cerita, papa saya keras di panti asuhan, kita mau cerita sama siapa, kita anak kecil nggak didengar. Nah, saya nggak punya kakak. Orang pertama yang mendengarkan cerita itu siapa? Saya dulu harusnya anak-anak. Harusnya ada ya, saya nggak punya sih bang. Wah, berarti harusnya. Saya tuh nyimpen tuh sampai SMP-an deh. Waktu punya teman di SMP udah bisa cerita tuh, nggak dulu gue di asrama diginiin loh sama kakak-kakak. Saya nggak punya mama tiri, saya mana saya pernah cerita enggak. Papa saya mana pernah ada waktu dia benci saya sekali dengan saya karena dia lihat di wajah saya ini ada mama saya. Mereka punya luka di masa lalu yang saya nggak tahu sampai sekarang apa masalahnya. Itu juga. Peran, kalau saya tangkap tuh peranan keluarga juga sangat itu ya. Awalnya dari keluarga bang, yang saya baca. Anak bertumbuh tuh dari keluarga. Kalau keluarganya lengkap juga belum tentu ya. Lengkap tapi takut akan Tuhan. Terus mereka punya value-value yang ditanamin ke anaknya, itu dasarnya dari Tuhan. Semua berawal dari Tuhan dan kembali untuk Tuhan. Itu oke anaknya. Dia akan dibilang terbuka, cerita aja, jangan takut. Terus orang tua tuh harus siap. Anak mau cerita apa tuh orang tua? Ya kembali lagi kompak orang tuanya, yuk kita berdoa yuk, ayo. Nah itu kan saya dapatnya baru sekarang gitu ya. Tapi buat saya itu sih ilmu aja gitu ya. Dan sampai sekarang kalau ada orang tua yang udah dulu saya pernah ngajar sama yang sekarang, gimana tuh Miss, saya tuh susah, anaknya nggak bisa dibilangin. Bu, nggak ada anak yang bisa dibilangin. Adanya adalah orang tua yang tidak mau meluangkan waktu untuk bertanya, mengorek. Hari ini kamu apa? Kadang anak nggak mau cerita. Anak perlu ditanyanya, kamu ngalamin apa adik hari ini? Kakak, teman-teman oke. Itu perlu ya? Itu perlu banget bang. Perlu ternyata. Jangan anak-anak mama gini-gini. Tanya lebih mendalam dari kecil kalau perlu. Nah kalau sekarang kan anak-anak bilang jangan ada yang pegang dada, ada yang pegang ini istilahnya. Yang sekarang banyak apa sih orang-orang yang nggak sopan gitu ya. Nah itu banyak tuh. Anak sekarang tuh cenderung nggak sopan tuh sekarang. Nah waktu saya di sekolah yang lama tuh diterangin tuh kalian nggak boleh dipegang dada, kalau dibilang ini teriak nggak boleh om apa segala macam, lari bilang sama mama. Nah anak-anak kan tapi kalau gitu mungkin ada yang udah dikasih permen lah atau apa. Nah itu maksudnya kembali lagi orang tua tanya, adek baik-baik kan? Kalau sekolahnya yang nggak bercampur kan, kalau sekolah kami emang ketat banget nih yang sekarang. Ketat ya. Kalau ada orang lain aja kita disuruh telepon mau ketemunya sampai siapa, sampai gurunya bilang oke baru boleh masuk. Semua stop di gerbang waktu sebelum COVID ya. Jadi kita nggak bisa ada orang lain ketemu. Karena memang kekerasan terhadap anak juga itu banyak sekarang ini. Banyak banget. Dan yang melakukan itu orang-orang anak-anak yang dulu masa kecilnya tuh terluka bang. Itu ada kayak tadi, bang, sindrom itu ya. Iya, orang pernah dilukai, mereka akan melukai balik. Terbalik lagi kalau orang pulih, dia akan cenderung mau bilang, hei kamu jangan balas, hei kamu jangan lakukan itu, selain sama Tuhan. Beda, responnya tuh beda. Kalau orang yang terluka, dia nggak disembuhin, dia akan kasih luka itu sama orang lain lagi gitu. Jangan gua aja yang terluka, kalau banyak orang, karena dia nggak ditangani dengan baik, dia nggak diterima. Ada orang yang bersedia, sini lo cerita sama gua, yuk. Tapi nggak banyak juga yang misalnya juga. Yang dalam prosesnya itu kayak misbar itu kan ada proses ketemu dengan siapa gitu. Iya. Sehingga akhirnya kan merubah. Saya ketemu Ibu Gembala, makanya dibawa ke gereja. Dan Ibu Gembala saya dulu tuh anak panti dan dia tahu badungnya saya. Kok barbar ya dia bilang. Kalau sekarang kan jaga anak laki-laki itu udah sama kayak jaga anak perempuan. Iya, betul. Nah, karena saya juga hari-hari kan melihat kejahatan kekerasan anak-anak itu. Benar. Maaf, ada yang diperkosa, 6 tahun, 7 tahun kayak gitu-gitu. Nah, ini kan sebenarnya kan pengawasan itu ya? Pengawasan, benar. Menurut Misbar gimana? Dan sama juga, kembali lagi kesatuan keluarga sih bang. Perhatian. Itu jangan capek-capek deh, jangan jemu-jemu nanya, dek, kamu gimana hari ini? Kalau anak sekarang apalagi gadget kan aneh-aneh apalagi gadget, kan? Iya. Harus lebih lagi deh. Kayaknya kurang sopan gitu. Ngomong itu juga ke betul, kurang sopan. Betul. Makanya kayaknya lebih lagi orang tua sih di sini harus lebih berperan lagi. Iya. Tapi kalau udah remaja tuh kadang udah susah juga bang ya. Kalau remaja tuh orang tua tuh kayaknya ntar aja temen gue yang bener. Nah kalau udah remaja harus punya komunitas. Nah kalau di gereja kami juga ada komunitas kan. Jadi ada kayak ada kakak pembina. Harus ada yang bertanggung jawab sama anak ini. Dia kayak ada yang mengayomi dia lah ya. Kakak pembinanya iya, anak saya juga punya kakak pembina juga di sekolah, di gereja gitu. Di gereja. Nah jadi dia dengerin dia, jadi dia nggak terbuka sama saya. Tapi kalau sama kakak pembinanya dia cerita, nanti kakak pembinanya cerita saya, Misbar,
si Gita tuh begini, makanya Misbar jangan terlalu marah-marah. Misbar katanya suka teriak-teriak, itu aja. Jadi kita juga belajar. Tapi umumnya terbuka ya? Iya, umumnya keterbukaan gitu. Kayak gitu ya. Nah terus tadi cerita juga, emang suami kemana? Kalau suami itu dia udah berkeluarga lagi, Bang. Awalnya sih kita ya gimana ya, hati itu pasti hancur, sakit ada ya. Tapi waktu saya ketemu komunitas ini, ya dibilang gitu. Sekarang sepertinya fokus saya tuh harus pindah, jangan ke sana lagi gitu. Iya, fokusnya tuh sekarang kan kasihnya apa? Oh lu ngelayanin anak-anak, udah fokus aja sama itu. Hidup kita ternyata tuh bukan ditentukan karena lu ada pasangan, lu punya jabatan. Tapi karena? Nah, tapi hidup lu tuh untuk melayani Tuhan. Karena lu kembali ke siapa gitu loh. Pada akhirnya. Dan hari ini kita happy single parent, happy aja gitu loh, gitu kan. Sampai dibilangnya kayaknya gak ada masalah. Ya lah, gua gak ada utang. Gak ada utang, gaya banget. Bang bisa tutup. Gitu Bang. Jadi saya waktu ketemu di komunitas ini ya, dibilang udah sekarang fokusnya Bita, besarkan Bita. Kalau Bita itu nama anak saya Tabita ya. Jadi dibilang kalau udah masalah cerita berapa satu. Satu. Perempuannya udah SMK kelas 3 sekarang. Kalau ada apa-apa cerita sama kita keluarga. Gitu kata gembala saya kan. Jadi kalau kita ada pemuritan, kita cerita ngalamin apa Misbar. Istri pendeta kan sekarang kita pemuritan kan. Lagi ngalamin ini Miss, anak saya gini, aduh ngelawan gini. Ya kita doain ya, kita ini ya. Kadang tuh juga, aduin doang gini-gini. Tapi ayo pegang kepalanya kalau lagi tidur, pegang kepalanya Tuhan di anak. Terus keluarin kata-kata berkat. Ternyata saya tahu ya, Bang, saya udah belajar bahwa waktu kita ngeluarin kata-kata yang kasar, itu alam bawah sadarnya dia tuh nangkap. Gua anak yang gak berharga. Ya seperti waktu saya dibilang sama papa saya, lu gak bener lu kayak mama lu begini, lu gak bener, lu segala. Udahlah gue sekalian aja lah, gue preman aja lah, orang mama gue gak bener. Nah jadi kita membuat, iya gue gak bener, gue anak broken home, gue anak ini, gue jadiin aja nih. Berantem juga waktu SMA saya, kalau teman-teman tahu SMA aja saya bisa berantem kelas 1. Saya kelas 1 saya berantem Jagger kayak zaman legend banget. Kayaknya anak sekarang Jagger nggak tahu mereka. Aduh, saya kalau di sekolah dipanggilnya legend. Karena umur saya 40-an kan, mereka masih 20 lebih, ada yang 30 gitu kan. Jadi kalau sebenarnya kebanyakan orang-orang yang ditinggal begitu tuh lebih banyak dia akan menjadi baik atau menjadi semakin parah, balas dendam kayak tadi itu yang enggak, itu tergantung. Itu pilihan Bang, hidup itu pilihan ya. Jadi kalau waktu saya ketemu komunitas ini bilang, saya pergi ada salah satu retreat ya, itu spiritual journey itu namanya champion gathering, itu kalau menjadi orang-orang pemenang atas masalah gitu, dan kamu harus mau jadi story maker, mau jadi pelayannya Tuhan. Nah, di Alkitab kan dibilang, biarlah Tuhan yang makin besar, kita makin kecil gitu ya. Nah, kita apapun yang kita kerjakan tuh untuk Tuhan gitu. Jadi memang Tuhan tuh waktu dia pengalamannya apa? Dia nyembuhin orang aja dicemooh. Sampai dia disalib aja dia dikatakan, lu apaan sih? Masih istilahnya gitu. Ya dia aja yang raja loh, dia yang nggak salah. Dia mau dibikin jadi salah dia. Terus kita siapa gitu loh. Jadi hari-hari ini saya bilang, ya udahlah Tuhan, ini pilihan saya mau melayani Tuhan. Karena waktu kita memilih yang benar, waktu sesuatu yang salah kita nggak mau peduli gitu. Gini, waktu kita melakukan, saya mau melayani Tuhan, Bar, tuh dia tuh begini Bar, misalnya bisikan gitu ya. Katanya kan musuh kita bukan orang di hadapan kita, penghulu di udara gitu kan. Nah, jadi kan dibilangnya, tuh dia lagi begini-gini, enak banget tuh. Misalnya suami lu begini-gini, udah fokus lagi sama Tuhan. Gue udah kasih lo Bar, saya udah kasih kamu ini anak-anak, bawa dong anak-anak ini sama aku, fokus aja, minta aja sama aku. Walaupun kadang kita suka ketawa-ketawa di gereja, pulang nangis bombay gitu kan. Tapi semuanya Bang, itu tadi Bang nanya ya, itu pilihan Bang. Kenapa orang yang ditinggal bisa jadi hancur? Ada yang lebih hancur karena dia tidak memilih untuk mengubah dirinya. Saya punya tujuan bahwa anak saya tidak akan mengalami lagi namanya broken home. Anak saya harus punya kehidupan yang baru. Ya misalnya orang tuanya ke atasnya nikah cerai poin lagi lah apa. Anak saya jangan. Tuhan jaga ya, anak saya tetap ada di jalanmu. Hari ini saya bayar harganya,
Saya bilang, Tuhan, ayo pakai saya. Yang mana lagi anak-anaknya, yang mana lagi yang mau saya bawa sama Tuhan. Jadi waktu kita menjalankan untuk Tuhan, Bang, itu happy banget, Bang. Hari ini aja bisa jalan nih, kemana sih, Fit? Capek. Tuhan, saya udah bangun pagi ini, saya mau melakukan lagi pekerjaan Tuhan. Tuhan kasih lagi tenaga yang baru ya. Terus kita bisa jalan tuh, motor tuh nanti pulang di motor. Tuhan, thank you ya. Satu hari ini udah lewat loh sama Tuhan nih. Gitu loh, kita jadi Tuhan, ya ampun, hari-hari yang kita hitung-hitung sama Tuhan tuh luar biasa. Dan hari ini, Bang, pilihan saya tetap satu. Kalau kita bilang kamu menikahnya sama yang itu, hanya maut yang memisahkan, ya udah, lu sendiri aja. Kalau kita bilang begitu ya, karena kita kan hidup kita menggenapi firman Tuhan. Betul. Hanya maut yang memisahkan. Dan warisan yang kita tinggalkan buat anak kita yaitu harta boleh habis. Dan bukan Miss juga yang meninggalkan kan? Iya, betul. Si doi yang meninggalkan. Iya, doi yang harus didoakan. Doi doa gitu. Ke doi ini. Nyesel dia lihat channel ini, nyesel. Nyesel makanya sekolah di SCC dong. Dan puji Tuhan itu, Bang ya, saya tadinya ya, aduh yang saya bersyukur banget, Bang ya. Siapa sih kita dulu kalau mau dipikir ya, di Hagai 1 ayat 7 tuh dibilang, lihatlah keadaanmu dahulu. Saya ini apa tadinya gitu kan, ngojek iya, apa iya waktu ditinggal, Bang, karena nggak punya kelebihan tertentu. Sampai saya disuruh, saya ingat gembala saya bilang, mau aja dulu, taat aja dulu, pasti Tuhan akan perlengkapi kamu, gitu kan. Ya ternyata waktu saya, ya Tuhan saya mau melayani, ya dikasih. Dia cuma ngelayanin anak-anak sekolah minggu, siapa sih, nyanyi-nyanyi, coloring, doain pulang. Ya dari situ tiba-tiba, ayo kamu sekolah guru. Ya astaga, sekolah guru selesai, ada sekolah yang butuh guru, saya langsung masuk, nggak perlu nganggur. Sekolah itu tutup, ternyata sekolah SCC. SCC langsung Miss Yanti bilang, Miss Bara, kapan bisa bergabung dengan kami? Oke Miss, setelah pembagian rapot saya bergabung dengan SCC. Begitu baiknya Tuhan sampai hari ini buat saya, Tuhan. Saya tahu Engkau hidup. Ada jalan semua. Dan hari ini buat teman-teman yang mengalami patah hati ya, ditinggalin pasangan, pasangan bukan segala-galanya, ya kan? Tuhan segala-galanya, karena Dia yang bisa memenuhi kita. Oke, ya itu. Kayak gitu, Bang. Memang gini, memang aku lihat juga begini. Perempuan dan anak itu sampai hari ini itu masih menjadi objek. Gitu ya. Objek kekerasan. Oh, iya. Nah, itu banyak kan. Jadi memang yang paling dirugikan kebanyakan itu perempuan dan anak. Oke, betul. Makanya ada yang namanya Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan kan? Perempuan, betul. Tidak ada Komnas Perlindungan Laki-laki. Ada. Benar, dia berhubungan nih. Oh iya, nggak ada itu, nggak ada, benar. Undang-undang Perlindungan Anak juga ada, gitu kan? Iya. Memang itulah di negara ini perempuan dan anak-anak itu masih menjadi objek kekerasan, objek kejahatan, gitu ya. Iya. Ada yang menjadi subjek juga ya, itu jarang lah. Oh gitu iya. Yang jarang. Ini buktinya gagal jadi penjahat kan? Gagal deh, jadi ditangkap dulu sama Tuhan. Tapi ngomong-ngomong soal perlindungan anak ya, Bang, saya mau nanya tuh. Dulu itu saya pernah ngalamin ya, di mana nih almarhum ya, papa saya udah nggak ada kan, 2014 dia udah meninggal. Tapi dulu saya di panti itu saya suka tanya-tanya, mama gue itu masih ada nggak ya? Mama gue gimana caranya Tuhan? Gue tahu mama gue masih hidup apa enggak gitu kan? Akhirnya saya ketemu sama teman-teman di sekolah kan, kita duduk nunggu-nunggu anak di sekolah. Nah salah satu teman saya, si Christian ini bilang, karena dia kerja juga di tempat hukum gitu ya, itu dia di Farhat Abbas dia kerja di situ. Dia bilang, Bar, coba deh cara ini, kata dia gitu kan. Lu pengen tahu mama lu kan, gitu kan? Iya dong, mau dong, gimana tuh? Nah, lu tanya tuh sama papa lu, katanya gitu. Nanyanya gimana? Lu tanya gini, Pak, aku mau tahu mama aku masih hidup atau udah meninggal. Kalau masih hidup dia di mana? Kalau meninggal kasih tahu kuburannya. Nah, terus kalau bapak gua nggak mau kasih tahu, nah lu bilang nih, ini gua ajarin. Dulu saya ingat tuh Bang, dikasih ada 3 pasal tuh sama dia. Kalau papa nggak kasih tahu, papa terkena pasal 3. Pokoknya apa tuh, tidak apa sih Bang dibilangnya, tidak menafkahi, terus menghilangkan asal usul anak tuh, menyembunyikan lah itu istilahnya. Itu satu lagi perbuatan tidak menyenangkan atau apalah, pokoknya satunya itu deh. Lu kasih pasal itu Bar ya sama dia ya.
intinya ini kan bukan maksudnya bapak gue di penjara kan, kagak, lu bilang aja begitu kata dia gitu. Terus oke, saya berani ini ya. Terus saya telepon ya. Ngomong deh. Saya ngomong nih. Padahal itu saya udah gak pernah ketemu papa saya lagi kan, gara-gara sering diusir. Terus saya telepon nih papa saya kan, Bang. Halo. Padahal kebetulan siapa ini? Ngapain kamu gitu? Waduh, dia bilang. Iya. Mau nanya nih Pak. Mau nanya apa kamu gitu kan? Iya mau nanya. Ini Mama sebenarnya Mama Mary itu ada di mana sih? Saya bilang gitu kan. Mama tuh masih hidup apa udah meninggal? Kalau masih hidup di mana tinggalnya? Aku mau cari nih. Kalau meninggal di mana kuburannya? Ngapain kamu tanya-tanya dia? Ya udah saya anaknya, saya mau tahu dong. Saya bilang gitu kan. Enggak, kalau saya nggak mau kasih tahu. Oh, kalau Bapak nggak mau kasih tahu, Papa terkena 3 pasal. Gaya banget kayak kita ngerti-ngerti hukum, tahu nggak? Kena pidana nih. Bapak iya benar-benar waktu itu. Nih Bapak kena pasal nih, pidana nih. Pasal ini saya sebutin tuh. 3 sekian, Papa terkena pasal ini menghilangkan identitas anak bla 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 bla. So tahu kamu, saya juga bisa panggil ini Om Peter gitu kan, dia bilang Petrus Balah Om gitu kan. Gitu kan, senior ya. Saya bisa panggil Om Peter juga, emang kamu doang. Ya udah, sekarang di mana alamatnya? Ada masih hidup apa enggak? Catat nih. Waktu dia suruh catat, Pak, saya gemeteran, Mak. Mak gue masih hidup. Iya apaan? Mau nulis aja. Nih tulis nih alamatnya nih. Desa Odorit. Tunggu. Itu mau nulis aja begini. Mama gue masih hidup, gue punya mama nih gitu kan. Tapi disamperin? Enggak. Belum, sampai sekarang cuma tahu alamatnya dan saya cari, Bang. Dia ketemu dari Facebook. Yang tadi saya cerita itu, Bang, ada orang yang namanya marganya sama, makanya kalau di Facebook saya kalau pakai Vanumbi itu karena di akte kelahiran saya ada nama itu dan kita cari waktu itu 2009 terakhir sih kita pernah ngobrol dan sampai sekarang belum ketemu muka, baru suara, Bang. Tapi ini bukan acara tali kasih ya? Bukan tali kasih ya. Bisa banjir nih kopi kita. Terus pas ketemu kita tenggelam gini nggak selera. Mempertemukan lagi ya kan? Ada ember nggak? Tapi yang benar, itu sarannya tadi benar. Memang jadi sebenarnya dalam hukum itu karena tadi objek tadi perempuan dan anak itu, nah termasuk dalam perceraian misalnya, memang yang paling dipentingkan itu sebetulnya masa depan anak. Jadi di undang-undang itu sebetulnya tujuannya yang paling penting itu anak. Kalau ada terjadi perpisahan, jadi memang nggak main-main. Jadi kalau misalnya ada orang cerai gitu ya, anak yang dikedepankan dia, masa depannya gitu, jangan sampai rusak. Jadi termasuk hak asuh nanti kan ke suami atau ke istri, itu juga harus dipertimbangkan. Karena ada juga istri yang tidak layak mendapatkan hak asuh gitu, karena sesuatu hal yang misalnya dia suka mabok, suka apa itu kan enggak. Saya pernah dengar itu, Bang. Padahal undang-undang perkawinan itu biasanya anak ikut ibu ya? Anak ikut ibu kalau di bawah umur. Tapi pada kondisi tertentu, pada kondisi tertentu itu bisa aja nggak jatuh ke dia. Itu. Jadi, kayak yang dialami Misbar juga itu memang masih banyak sebenarnya yang kejadian seperti itu di sekarang ini. Nah, jadi tapi nggak terekspos aja, Bang. Jadi treatmentnya memang bisa seperti itu ya, kita bisa lapor ke polisi bisa ya? Dengan misalnya penelantaran anak, penelantaran istri gitu kan, karena kan kewajiban suami itu beri nafkah, melindungi, itu kan ada di undang-undang perlindungan anak juga ada. Bahwa anak itu wajib dilindungi, wajib diberikan nafkah, sekolahnya segala. Jadi masyarakat juga sebetulnya wajib memperhatikan anak sebetulnya. Jadi kalau misalnya nih ada orang dewasa melihat anak dibully atau dilakukan kekerasan, walaupun dia bukan orang tuanya, dia berkewajiban. Boleh. Di undang-undang itu wajib itu dia. Bukan yang nanti dibilangnya kita kepo. Enggak. Dia wajib. Undang-undang melindungi itu. Gitu. Jadi dia bisa ya? Yang bilang dari saya boleh gitu kali. Boleh. Jadi banyak kan orang cuek, bukan anak saya, takut saya ikut campur, gitu kan? Enggak, undang-undang itu mewajibkan warga masyarakat itu memperhatikan kelangsungan anak, gitu kan? Melindungi anak, tadi kayak itu ada kekerasan di lerai atau di apa itu harusnya bisa gitu. Terus tadi asal usul anak itu juga diatur di kitab undang-undang pidana, tidak boleh menghilangkan identitas. Anak berhak tahu ya orang tuanya siapa. Anak berhak tahu orang tuanya siapa. Nggak bisa disembunyikan karena kalau cerita tadi itu ya
ada masuk menyembunyikan identitas asal usul. Boleh, ya? Nah, itu nggak boleh, karena hak. Jadi memang udah cukup bagus undang-undang kita itu melindungi hak-hak anak, hak-hak anak ya. Walaupun kenyataannya masih juga banyak merugikan anak. Merugikan. Tapi undang-undang itu menjamin itu semua kok. Undang-undang itu menjamin. Jadi bagi teman-teman juga nggak usah khawatir. Kalau misalnya ada yang ditinggalkan oleh suaminya gitu kan, lapor polisi bisa. Bisa lapor polisi. Bisa itu sah itu. Oh, dari situ dulu ya? Ya, lapor polisi bisa. Nah, jadi tidak melulu harus langsung juga cerai atau apa gitu. Iya, diomongin dulu ya. Jadi bisa dilaporkan, laporkan. Kalau ada fakta-fakta yang merugikan si anak atau istri, gitu, jadi bisa. Jadi nambah ilmu kan, nggak mau maksud jadi pengacara juga sih. Jangan, tinggal beringat lerangnya saya. Atau tukeran, saya jadi guru. Takut kali mau. Enggak, aku bagian Palu aja takut. Tapi gitu Bang. Thank you Miss Bar udah cerita pengalaman. Sama-sama Bang. Ya, tidak tidak sungkan menceritakan pengalaman. Nah, dan ada sisi positif yang harus kita ambil dari Miss Bar. Bahwa pertarungan hidup itu keras. Berjuang, ya kan? Nah, sampai di titik hari ini. Nah, jadi buat lo yang galau nggak jelas, tuh pakai otak, patut ditiru. Terakhir Miss Bar pesan buat teman-teman yang nonton channel ini. Buat yang nonton channel ini, Miss Bar pesan aja. Benar tadi kata Abang, hidup itu keras, tapi untuk orang-orang yang mau maju, kesulitan itu adalah temennya gitu ya. Jadi kalau nggak ada kesulitan, gimana kita mau tahu kapasitas kita? Jadi waktu kesulitan itu datang, seperti anak-anak ujian, ya hari ini naik kelas, ujiannya ditambah lagi, pelajarannya ditambah, ujiannya lewat, naik kelas, sampai kita bisa taklukkan hidup ini. Hidup ini gampang kok, cuma kita aja yang suka bikin jadi ribet, gitu ya. Oke, guys, semangat. Semoga tayangan ini bermanfaat. Tonton, jangan lupa like and subscribe. Oke, Bang, mantap Bang. Thank you.